Senang sekali hari ini kita kedatangan Mbak Habibah. Halo Mbak Halo, Mbak Rini. Habibah. Oke, Mom, Paps ya. Mbak Habibah ini adalah seorang psikologis klinis. Ya, Klinis. psikologi Oh, klinis. Ya, psikologi klinis. yes. Dan hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan seksual pada anak. Tapi sebelum itu Mbak Biba, aku mau ingatkan dulu nih kepada Mom dan Paps ya, bahwa nih ya, Mom's Talk bisa didengarkan di Spotify, Noise, Apple Podcast, dan juga websitenya doodle.co.id, serta di YouTube pastinya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, jangan lupa komen, serta jangan lupa klik tombol like-nya. Oke. Jangan lupa di subscribe ya Mbak Biba. Siap. Oke Mbak Bibah, kita langsung aja kali ya. Boleh. Karena ini lumayan cukup jadi kegelisahanku sebagai seorang mom dan mungkin mom dan paps lainnya. Banyak banget berita-berita mengenai kekerasan seksual, terus juga kasus-kasus anak di bawah umur nih yang melakukan hubungan seksual. Pastinya jadi apa ya? Jadi sebuah kegelisahan yang Jadi was-was ya. jangan sampai ini terjadi pada anakku. Bener. Nah, kaitannya sama edukasi gitu ya, seks edukasi itu ada hubungannya nggak? Iya, tentu ada hubungannya banget ya, Mbak Rini ya. Kenapa kok sampai terjadi kondisi yang seperti itu? Nggak hanya sebagai korban ya, bahkan mungkin kalau misalnya moms and paps semuanya melihat berita, ada juga kasus di mana anak itu yang jadi pelaku. Ya, nah ini kenapa gitu ya? Tentu kita akan berangkat dari bagaimana orang tua itu memberikan pendidikan seksual pada anak di rumah. Betul. Mengenai bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh dan dilihat oleh orang lain, mengenai hal-hal apa yang itu tidak boleh dilakukan gitu ya, karena memberikan konsekuensi secara seksual gitu ya. Nah ini kita harus jadi perhatian nih, bagaimana ini pendidikan seksual anak-anak ini di rumah. Kalau untuk dimulainya, kira-kira tuh kapan sih pendidikan seksual ini bisa kita lakukan? Iya, kalau mulainya kapan itu sebenarnya dari sejak dini sudah sangat bisa sekali kita berikan. Bahkan mungkin dari anak ini bayi gitu ya, atau setidaknya ketika dia sudah bisa diajak untuk berkomunikasi. Jadi sudah paham instruksi, sudah bisa memahami apa yang kita katakan. Jadi mungkin sekitar anak 1 tahun itu sudah bisa kita berikan pendidikan seksual gitu. Jadi sedini mungkin lebih cepat lebih baik diberikan. Oke, kalau untuk pertama kali nih ya dalam konteks pengajaran seks edukasi, apa yang harus kita ajarkan pada anak kita? Nah, yang paling utama adalah kita harus mengenalkan dulu mengenai anatomi tubuh. Yang paling mudah ya. Iya, benar banget. Dan yang harus diperhatikan adalah berikan pengetahuan dan nama yang tepat gitu ya. Kadang kan kita nggak bisa pungkiri ya, apalagi mungkin di budaya Jawa. Ya, kadang kan itu satu pendidikan seksual itu masih sangat tabu gitu ya di lingkungan kita, apalagi di budaya Jawa yang mungkin menyebutkan organ genital itu dengan nama yang lain gitu ya. Disebutkan ininya tuh nama titit atau apa gitu ya. Burung gitu ya. Padahal sebenarnya ada juga itu nama burung, tapi bukan mengacu pada alat kelamin laki-laki gitu. Jadi mulai yang pertama adalah kita mengenalkan dulu tentang anatomi tubuh dan memberikan penyebutan yang tepat gitu, yang sebenarnya gitu. Kalau penis ya katakan penis. Kalau ini adalah vagina ya katakan vagina gitu. Jadi anak-anak harus tahu bahwa bagian tubuhnya itu apa saja, dan ada bagian tubuh yang itu bisa dikatakan intim gitu ya, yang terbatas nih aksesnya, boleh disentuh dan boleh diperlihatkan ke orang lain. Berarti tidak boleh menamai organ vital kita itu dengan sebutan tertentu gitu. Misalkan kalau orang dulu tuh burung apa gitu, gajah atau apa, itu nggak boleh. Iya, sebaiknya tidak. Ya, karena ketika kita sudah mengajarkan itu dengan terbuka, kedepannya itu kita akan lebih mudah untuk masuk pada step-step selanjutnya gitu. Kalau dari awal sendiri kita sudah misalnya menyebutkan penis itu dengan burung atau titit atau mungkin yang lainnya gajah gitu ya. Gajah mungkin kita ini gunung, kadang kan payudara disebutnya gunung. Iya, betul. Penis tuh gajah gitu. Itu nggak boleh
boleh ya? Iya, sebaiknya enggak. Karena kalau misalnya kita udah menyebutkannya dengan nama lain, itu kan sebenarnya kita sudah bikin batasan gitu ya, Oke. bahwa tidak boleh nih seterbuka itu membicarakan masalah seksual. Padahal itu Oke. nantinya penting banget untuk nanti, apalagi ketika anak sudah beranjak dewasa, Mhm. ketika dia sudah mengalami pubertas. Nah, gimana kita mau ngasih tahu mereka lebih lanjut Oke. kalau dari awal aja kita udah, aduh malu-malu nih, aduh nanti dulu aja deh gitu ngasih Jangan-jangan taunya. bisa-bisa anak-anak kita malah kebingungan ya, Iya, Mbak Bibah. bener. Katanya gajah itu hewan besar, tapi kenapa Iya, ada di heeh, tubuhku gitu. bener bener Oke, banget. berarti nggak boleh. Mhm, Harus jelas secara bener nama organ tubuh. bener. Jadi sebaiknya memang diberikan, nama yang Nama yang sebenarnya gitu ya, sebenarnya. yang itu memang akan digunakan nantinya. Oke, itu tadi mengenai Mhm penyebutan. Jadi mhm. pengajaran pertama konsep Anatomi tubuh. anatomi tubuh. Yes, mhm Lalu selanjutnya kalau misalkan konsep mhm laki-laki dan perempuan, mhm. itu gimana cara apa Iya. namanya menjelaskannya kepada anak Mhm, kita gitu? iya. Nah tadi ketika kita memberikan pengetahuan mengenai anatomi tubuh itu sebenarnya adalah pintu awal kita untuk Oke, mengenalkan bahwa, ada perbedaan nih antara oke, laki-laki dengan perempuan gitu. oke, Kalau laki-laki itu punya penis, kalau perempuan itu punya vagina gitu oke, dan bentuknya itu juga berbeda gitu. Jadi oke. kita boleh untuk menyampaikan itu gitu bahwa ada perbedaan karena kadang ya apalagi Mhm, kalau misalnya kita udah punya anak, anaknya kebetulan laki-laki, perempuan gitu ya. Kok punyaku kayak begini, punya berbeda. adik kayak begitu gitu. Jadi ada ini ya, apa, curiosity gitu, Oke, ada keingintahuan anak yang itu juga perlu untuk kita fasilitasi gitu, dan oke. itu termasuk dalam bagian pendidikan seksual pada anak, Oke, jadi gitu. tadi bisa mengenal apa, anatomi namanya yang sebenarnya, Mhm, terus perbedaan laki-laki dan perempuan mhm. itu, Bagaimana seperti apa, bagaimana. betul, Nah, kalau misalkan, boleh dan tidaknya, apa mhm. yang harus dilakukan nih? Ya, mengenai boleh atau Iya, tidaknya gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengenalkan mereka tentang anatomi, langkah mhm, selanjutnya adalah kita mengenalkan pada mereka itu masalah privacy oke, gitu. Jadi, bagian tubuhmu ini ada banyak gitu ya. oke, Bagian tubuh yang namanya penis, kemudian mhm, yang tertutup oleh pakaian mhm, dalam itu adalah bagian-bagian yang nggak boleh oke, untuk disentuh oleh orang lain gitu. Nah, kita mulai ajarkan untuk konsep privacy gitu. oke, Jadi ada bagian-bagian tubuhmu itu yang nggak boleh kalau misalnya sembarangan orang pegang oke, gitu. Dan kalaupun harus pegang, harus izin sama kamu oke, dan kamu boleh menolak. Jadi kita perlu memberikan apa ya, pengajaran pada anak bahwa tubuh ini adalah area pribadi oke, mereka mhm. gitu. Jadi kalaupun nantinya orang tua pun mau Mau megang pegang, anak, mhm, harus dibiasakan untuk minta izin dulu. Misalnya oke, bantuin anak cebok, "Mama oke, minta izin ya mhm, untuk basuh, oke, vaginamu, mama minta izin ya untuk basuh pantatmu," oke. gitu. Jadi, kita juga mulai perlu untuk mengenalkan Oke. privasi itu pada anak. Berarti kita sebagai orang tua tuh harus, minta izin dulu gitu ya, Mhm, betul. biar anak kita tuh, jadi lebih Paham gitu. paham, Oh "Oh mamaku iya, aja tanya," gitu, heeh, apalagi orang lain. betul. Oke, ini kaitannya sama itu tadi ya, apa namanya, persetujuan Mhm persetujuan mhm, untuk, mana yang boleh dan mana yang enggak. mhm, Itu, ada cara lain nggak sih Mbak Bibah mhm, selain orang tuanya mencontohkan, mhm, "Oh ini mama, minta izin dulu ya, mhm mhm, terus mungkin, ini privasimu." mhm. Mungkin ada, metode-metode lain nggak sih? Oh oke. Jadi sebenarnya kalau mengejarkan, masalah seksualitas Mhm, pada anak itu ada banyak sekali medianya. oke, Jadi memang mengajarkan ini akan bagus kalau kita pakai media yang sangat dekat dengan oke. anak, yaitu Apa apa, itu? bermain. Oke, Ya bermain. misalnya dengan role play, Oke. misalnya dengan menyanyi, Mhm, misalnya dengan gambar, atau dengan apapun itu. Itu kan mungkin kalau di TK itu sekarang udah dikenalkan ya tentang lagu, apa ini, sentuhan boleh dan tidak oke, boleh. Nah itu kan juga sebenarnya adalah bagian dari pengajaran tentang seksual. oke, Sex education pada anak gitu. Jadi oke, sebenarnya kalau bagaimana caranya itu sebenarnya ada banyak banget gitu. Jadi oke. selain tadi dengan lewat media-media yang menyenangkan ya Mhm, kita juga berikan contoh oke. tadi dengan minta Minta izin. izin. Oke, karena ini sesuatu hal yang cukup apa ya, cukup ditakutkan Mhm, ke depannya kalau benar. misalkan anak kita tuh dipegang oleh orang lain dan Mhm, mungkin nggak benar mhm, gitu. mhm, benar. Nah, kalau untuk anak aku nih sekarang udah usia-usia toddler, Mbak Mhm, Bibah, usia 4 tahun, hampir 4 tahun dan dia mhm, udah mulai merasakan yang namanya apa ya, mhm, eee
ketika dicebokin tuh dia kayak ngerasain geli dan nyaman gitu. Jadi kayak keterusan gitu. Itu wajar atau enggak gitu, karena dia udah mulai mainin alat genitalnya. Ya, Jadi dipegang-pegang sendiri Iya, gitu. Kadang aku agak shock. mm-mm. Terus jadi jangan gitu. Nah. Itu boleh tidak gitu. Iya, iya. Karena respon pertamaku langsung gitu, Iya, langsung iya. berkata jangan gitu. Mm-mm. Nah, itu apakah diperbolehkan Heeh. atau gimana ya? Iya, karena memang ini ya, apa namanya, itu sebenarnya ada sesuatu hal yang wajar gitu. Kenapa? Karena memang ada secara fisiologis tuh ada sensasi geli gitu tadi yang disampaikan. Jadi ada kenikmatan yang mereka Yaps. rasakan ketika bagian tubuh itu dipegang gitu. Tapi kan kenikmatan itu berbeda ketika pada kita yang udah dewasa gitu ya. Jadi bukan pada ke arah rangsangan, tapi memang ada sesuatu hal yang sensasi yang berbeda yang dia rasakan. Nah, saya sangat maklum ya kalau misalnya orang tua pasti langsung oh no gitu ya, langsung no-nya keluar nih. Nah, memang akan bagus untuk diarahkan. Jadi kita kasih pengertian gitu ya. Kita memang perlu tenang dulu ya. Kita pahami dulu memang itu adalah satu hal yang wajar dialami oleh anak. Tapi, berarti itu sangat alami ya iya, terjadi. sebenarnya. Jadi sesuatu hal yang memang akan sangat mungkin gitu dilewati oleh setiap anak. Jadi mereka mulai tertarik dengan organ genitalnya gitu. Bagaimana kita meresponnya ya kita harus memang mengarahkan bahwa kita validasi dulu. Rasanya geli ya Dik kalau dipegang misalnya. Rasanya ini ya apa namanya geli-geli gimana gitu kalau dipegang. Iya mama paham. Tapi kalau kamu terlalu sering pegang nanti jadi lecet. Nanti kalau terlalu sering pegang nanti jadi luka dan itu sakit gitu. Jadi kita kasih pengertian bahwa melakukan itu tuh kita bisa terima, tapi akan lebih bagus kalau enggak dilakukan. Gitu. Mungkin diarahkan untuk menjaga kebersihannya gitu betul. kali ya, Mbak Bibah. Karena memang cukup apa ya? Aku belum tahu ternyata di usia-usia anak segitu tuh itu hal yang wajar. Benar. Nah, selain itu nih ya. Aku kan dulu terbiasa mandi bareng sama anak aku. Akan aku kebetulan perempuan. Ya, anak aku kebetulan perempuan dan dulu tuh nggak sempet yang namanya aku mandi sendiri. Jadi aku harus mandi bareng gitu. Nah, kira-kira nih pada usia sampai berapa sih mandi antara orang tua dan anak itu batasannya sampai usia berapa? Dan apakah sebenarnya boleh atau enggak gitu loh? Kan jangan-jangan nggak boleh nih, ternyata aku selama ini salah. Apakah tidak boleh gitu? Memang ini sesuatu hal yang jadi tanda tanya besar gitu ya untuk orang tua. Nggak bisa dipungkiri karena kadang ada kondisi-kondisi yang menuntut yang harusnya seperti karena nggak sempet kadang mandi sekalian deh sama anak aku gitu ya. Memang kalau misalnya bisa sebaiknya tidak dilakukan itu, terutama ketika anak itu sudah mulai paham, mulai kita ajarkan mengenai masalah seksualitas, anak sudah mulai bisa tahu gitu ya, udah mulai bisa komunikasi, itu memang akan lebih bagus tidak. Gitu. Jadi kita bisa hindari untuk tidak melakukan itu. Kalaupun misalnya memang harus ya kita buat batasan, misalnya kita tetap pakai penutup atau seperti apa yang tidak secara vulgar gitu untuk memperlihatkan gitu ya bagian tubuh kita ke anak. Gitu. So ya karena ini mungkin ini relate bagi beberapa moms ya, karena beberapa temanku pun juga melakukan hal yang sama. Kadang mandi bareng Mbak Biba karena anaknya sesama perempuan ya. Mungkin kalau anakku cowok beda lagi ya, mungkin aku akan ini, tapi kata Mbak tapi mungkin kata Mbak Biba lebih baik dihindari berarti ya. Nah kalau misalkan sudah terlanjur seperti aku itu tadi, berarti kita harus mengenalkan lagi menjelaskan lagi ya kalau nggak boleh gitu. Dan ini ya sebenarnya ketika pun sudah terjadi itu juga bisa jadi momen kita untuk mengajarkan lagi step yang selanjutnya di tahapan seksualitas, yaitu apa, bahwa ketika nanti kamu seiring bertambahan usiamu itu akan ada banyak perubahan dalam tubuhmu. Itu kan juga bagian dari pengenalan ya. Jadi nanti ketika kakak sudah beranjak dewasa nanti payudaranya akan semakin besar gitu. Nanti akan ada perubahan di tubuhmu, mungkin mulai muncul rambut dan lain sebagainya, dan itu akan kamu alami ketika kamu sudah besar. Gitu. Karena berhubung aku mungkin terlanjur, berarti aku mungkin bisa memperkenalkan itu ya. Besok nanti pelan-pelan bisa masuk ke situ. Payudaranya bisa lebih besar. Nah, soalnya gini ya,
ngomongin soal tubuh, ini kadang Iya. jadi ada rasa nyaman dan gak nyaman. Mm-mm. Karena waktu aku kecil nih Mbak Bibah, ibuku perihal menstruasi aja itu lumayan cukup apa ya, disimpan rapat-rapat. Ya. Jadi aku tuh dulu tuh tahu menstruasi tuh shock. Karena aku nggak Kaget. ada yang namanya Nggak di briefing eh, dulu ya. tidak di briefing dulu. Jadi umur 6 SD ketika menstruasi shock, cukup kaget. Ternyata ibuku tuh juga menstruasi. Oh. Wow gitu. Nah, aku karena kebetulan aku perempuan, apakah aku harus memperkenalkan itu juga gitu? Iya, tentu. Itu Oke. juga pada akhirnya akan jadi fase kita untuk mengenalkan masalah seks. Tapi tidak di usia sekarang gitu. Oke. Nanti akan ada tahapnya ketika anak sudah mulai masuk 7 tahun, 8 Oke. tahun, 9 tahun yang mereka sudah mulai mendekati masa pubertas, baru kita mulai masuk ke situ. Gitu. Oke. Jadi kalau untuk yang sekarang lebih pada ini anatomi tubuh, Mm-mm. batasan privasi, bagian Oke. mana yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang, seperti itu. Nanti ketika anak sudah mulai beranjak lagi lebih besar, kita akan mulai masuk pada fase berikutnya gitu untuk mengenalkan bagaimana nantinya akan ada perubahan pada bagian tubuhnya. Mereka juga akan mengalami satu peristiwa besar juga yang menandakan mereka itu sudah bukan dikatakan anak-anak lagi, tapi sudah mulai beranjak dewasa, yaitu kalau perempuan menstruasi, kalau laki-laki mimpi basah gitu. Jadi itu juga Ya, akan bagian dari sex education yang akan kita berikan nantinya. berarti memang tahap demi tahap Betul. ya, sesuai dengan usia Usia. anak kita. Jadi nggak langsung dari bayi udah diperkenalkan secara semua gitu, enggak ya. Jadi harus sesuai usianya. Benar. Oke, kalau untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan keadaan fisik nih, kadang kan ada yang kok punyaku ada gajah apa ada penisnya, mamaku punya payudara. Itu kan mungkin akan jadi pertanyaan yang menggelitik bagi orang tua. Nah, cara kita menjelaskannya itu harus seperti apa ya? Iya, sebenarnya kalau kita memulainya itu sudah dengan terbuka tadi Mbak, itu kita akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita sudah mulai membuka pintu bahwa kita welcome dengan apapun yang ingin mereka tahu tentang masalah seksualitas, kita pun juga akan lebih nyaman untuk menyikapinya. Akan lebih mudah juga gitu. Jadi nanti kita akan bisa masuk bahwa karena kakak laki-laki misalnya ya, kalau saya sama anak saya, kakak itu laki-laki, kalau laki-laki itu punya penis, kalau perempuan itu nggak punya penis tapi punyanya vagina. Perempuan itu juga mereka akan mulai ada perubahan dalam tubuhnya. Nanti ketika besar akan ada perubahan di daerah dadanya, di payudaranya akan semakin membesar seperti itu. Gitu. Jadi memang harus pelan-pelan, keterbukaan itu yang paling penting. Gitu. Nah, ngomong soal ini tadi apa namanya perbedaan dengan lawan jenis. Selain perubahan fisik, pastinya kadang kan juga interaksi antara mom dan paps. Itu sih lumayan cukup apa ya, membuatku bertanya-tanya juga. Kira-kira kita penting gak sih Mbak Bibah untuk menunjukkan kemesraan bersama dengan suami di hadapan anak? Kalau penting atau tidaknya itu sebenarnya lebih pada ini ya, wajar atau enggak, kemudian perlu atau tidak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa untuk kita menunjukkan Untuk kemesraan. kasih sayang gitu mungkin menunjukkan bisa ya? itu kan sebenarnya juga bagian dari proses mengajarkan mereka bagaimana mengekspresikan rasa sayangnya ke orang. Ya, jadi orang yang dia sayang. Hanya memang kita perlu membatasi ya. Jadi kalau perlukan ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mungkin cium bibir dan lain sebagainya ya itu sesuatu hal yang sangat perlu untuk kita hindari gitu ya. Jadi pada kontak-kontak fisik yang itu menunjukkan kehangatan dan itu masih apa ya, wajar dalam tanda kutip, bisa kita terima, nggak apa-apa untuk kita lakukan gitu. Dan itu kan sebenarnya juga tadi mengajarkan mengenai bagaimana menunjukkan kasih sayang. Kemudian kita juga ngasih nilai-nilai juga bahwa hal ini boleh kamu lakukan hanya pada orang-orang tertentu gitu. Mama boleh melakukan ini sama papa karena mama sama papa saling sayang dan sudah menikah gitu. Tapi kalau adik sama mungkin temennya atau mungkin sama orang lain tidak boleh kalau sampai sejauh ini gitu. Jadi boleh jabat tangan, boleh tos, boleh mungkin apa ya, usap-usap kepala, nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin berpelukan itu boleh dilakukannya sama mama, sama papa atau sama adik gitu. Sama keluarga inti, keluarga terdekat. Betul. Karena lumayan apa ya, itu memang cukup kadang tuh anakku juga kalau misalkan mama papanya itu lagi nonton TV bareng, pelukan gitu kan memang
ketawa-tawa sendiri. Iya. Ketawa-tawa sendiri. Aku bingung Hmm. ketawanya ini karena dia dalam rangka penasaran Mm-mm. atau dalam rangka hal yang lain Heeh, gitu loh Mbak heeh, Bibah heeh. ya. Jadi ternyata penting asalkan ada Mm-mm. Iya, batasannya. benar tetap harus Oke. ada batasannya. Oke. Nah, untuk tips menjaga supaya anak kita terhindar dari ya pelecehan, kekerasan seksual dan lain sebagainya itu Mm-mm. kira-kira kita harus seperti apa? Mm-mm. Termasuk dalam perbuatan menyimpang lah ya kaitannya sama Mm-mm. seksualitas. Iya, sebenarnya kan tadi mengenai step awal dalam perkembangan, pengetahuan tentang seksualitas ini kan sebenarnya juga langkah awal kita untuk melakukan tindakan preventif ya, Yaps. supaya anak itu tahu bahwa ada hal-hal yang itu tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap Oke. tubuhnya. Nah, kita juga selain itu perlu mengajarkan mereka untuk bersikap asertif gitu. Oke. Berani berkata tidak kalau misalnya sudah ada orang yang mungkin melanggar privasinya. Mereka Oke. harus berani untuk entah berteriak, entah melakukan perlawanan, kemudian lari atau memberitahu oleh orang terdekatnya. Gitu. Jadi kita juga selain memberikan masalah sex education tentang bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh gitu ya. Kita juga perlu membekali mereka untuk bisa berani speak up gitu ya. Kalau misalnya Berani ada bilang kondisi- tidak. Iya, kalau ada Tidak. kalau ada yang mengarah gitu ya pada tindakan-tindakan seperti itu, kita harus Itu termasuk waspada. entah orang terdekat maupun Betul, orang luar ya. Betul. Karena memang kasus-kasus itu kadang biasanya ada yang orang terdekat Iya. baca berita, aduh macam-macam kakeknya atau aduh, Iya. nauzubillah min dzalik Betul, ya. betul. Gitu. Jadi memang tetap harus berani untuk bilang tidak meskipun itu orang terdekat sendiri. Bener. Gitu. Bahkan mungkin ini ya, dengan orang tua pun selain tadi kita meminta izin, kita juga harus paham kalau misalnya anak sudah mulai beranjak dewasa pun, terutama misalnya ini ya, kalau ayah ke anak perempuannya ya, jadi kita juga perlu memperhatikan ini, harus menghargai juga privasi anak, tidak mungkin pegang-pegang yang area-area yang sensitif dan lain sebagainya gitu. Oke, terima kasih Mbak Bibah. Mungkin ada, untuk ini agak di luar, tapi apakah ini juga penting mengenai landasan-landasan etika agama itu apakah juga penting untuk jadi pondasinya kaitannya sama penyimpangan seksual ataupun kekerasan seksual? Iya banget ya. Tentu setiap keluarga punya nilai-nilai, value, kemudian nilai-nilai agama yang mereka pegang gitu ya, dan itu memang akan menjadi landasan dalam kita memberikan masalah pendidikan seksualitas ini pada anak gitu. Misalnya mungkin kalau saya sebagai orang Islam gitu ya, Muslim, kita juga perlu mengajarkan mengenai aurat gitu ya, bagian tubuh yang nggak hanya itu tidak boleh disentuh, tapi juga tidak boleh untuk dilihat oleh orang lain ketika kamu sudah mulai beranjak dewasa. Rambut nggak boleh dilihat, kemudian mungkin lengan dan lain sebagainya nggak boleh dilihat, harus tertutup seperti itu. Jadi landasan agama pun itu pasti juga akan kita butuhkan dalam memberikan pendidikan edukasi seksualitas pada anak. Oke, ya, yang paling penting mungkin orang tuanya pun juga harus mencontohkan gitu ya. Bener banget. Kadang ini ya, karena udah terbiasa gitu, mungkin bapak-bapak keluar kamar mandi udah pakai handuk aja yang itu sangat minimalis. Itu juga kita harus, kalau kita mau mengajarkan, kita juga harus konsisten dulu untuk mencontohkan gitu. Ya. Tuh moms, paps, jadi memang value, nilai-nilai pondasi agama itu juga penting sekali untuk kita contohkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa memproteksi diri ya Mbak Bibah. Oke, terima kasih sekali kepada Mbak Bibah untuk obrolannya di hari ini. Jangan lupa mom dan paps untuk tonton obrolan hari ini di Spotify, Noise, Apple Podcast dan juga websitenya Doodle eksklusif baby care yaitu doodle.co.id. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa Mbak Bibah.